Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat karunia, nikmat iman Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga anak-anakku bisa melaksanakan ibadah puasa, yaitu Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tentunya anak-anakku sebagai umat Islam, jangan lupa melaksanakan ibadah puasa ini, karena ibadah puasa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anak-anakku, bahwa ibadah puasa ini adalah panggilan kepada siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanun billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahwa ibadah puasa ini adalah anak-anak ibadah syirriyah, ibadah rahasia. Kita dan Allah yang tahu. Mengapa ibadah syirriyah? Karena ibadah ini adalah ibadah tersembunyi. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Apalagi haji anak-anak. Kalau yang haji satu orang, yang nganterin bisa 3 mobil, 4 mobil. Tapi ibadah syirriyah ini adalah ibadah puasa yang sangat rahasia, diri kita dan Allah yang tahu. Maka tadi yang Bapak sebutkan tadi, yang Bapak baca, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis Nabi, bahwa Nabi itu meninggalkan 2 perkara, kepada umatnya. Barang siapa yang memegang teguh 2 perkara itu akan selamat hidupnya, tidak akan tersesat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa rasuli. Itu adalah kitab Allah adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW berupa hadis Nabi. Maka yang Bapak sampaikan, marilah kita selalu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Imanun billahi wa rasuli, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang terkandung di dalam ibadah Ramadan ini anak-anak adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur terhadap Allah, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anak di bulan Ramadan adalah ibadah, salat tarawihnya, tadarusnya, termasuk yaitu membantu kedua orang tua. Bukan kita berpuasa tidak membantu orang tua, karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang luar biasa, Selain bersyukur kepada Allah karena keimanan tadi sebagai seorang muslim, dan juga taqarrub ilallah, itu pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah saum, Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan itu milik Adam kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana adzibih, bahwa puasa itu adalah milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, marilah ibadah puasa ini yang sampai tidak dilaksanakan
apalagi sudah awal Ramadan ya. Jangan sampai kita atau kalian tidak melaksanakan sholat tarawih, sholat 5 waktunya ya. Karena sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang mau banggakan, yang ketiga, di bulan Ramadan ada juga namanya nuzul Quran ya. Turunnya Al-Quran ya. Maka dengan turunnya Al-Quran ini kita selalu iqra, selalu banyak membaca ya. Satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan ya, luar biasa. Jadi barang siapa membaca Al-Quran ini yang masih iqra, tetap dilanjutkan ya untuk membacanya. Bahwa Al-Quran ini adalah turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Oh, di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang terakhir adalah Lailatul Qadar ya. Kapan turunnya? Lailatul Qadar ini 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal-tanggal ganjil. Tapi jangan sampai kalian mengambil prinsip bahwa Lailatul Qadar itu saya beribadah hanya 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini salah ya. Dari awal kita sudah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu menunggu datangnya Lailatul Qadar, iktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Anak-anakku, marilah kita selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepada Allah ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taqarrub ila Allah, melaksanakan ibadah shaum ya, dan nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kalian termasuk anak-anakku yang soleh dan solehah, melaksanakan ibadah puasa ini bukan karena terpaksa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir Ramadan kita mencapai la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak sendiri dan bagi kalian. Salam buat kedua orang tuanya. Tetap semangat, tetap giroh ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, punya mahabbah cinta kepada Allah, giroh punya semangat dalam beribadah, dalam belajar biarpun masih PJJ. Mudah-mudahan orang tua kalian juga diberikan umur yang barokah ya, sehat jasmani dan rohaninya, murah rezekinya, halalan thayyibah, dan mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir nanti yaitu dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan diakhiri, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.